Selamat sore, Bu Meha. Apa kabar, Bu? Selamat sore juga, Bu Rosdewina. Saya baik, Bu. Hanya saja ada sedikit masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rosenti? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya punya waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini, Bu? Hmm, saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya. Ya. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, Bu. Emangnya ada masalah apa, Ibu Rosenti? Begini, Bu, di sekolah saya, khususnya di kelas saya kan, Bu, ketika saya mengajar bahasa Indonesia, ada di sana 3 orang yang tidak semangat belajar, Bu. Oh, misalnya ketika saya mengajar, mereka itu ngantuk, oh, terus tidak mau mengerjakan tugas-tugas. Jadi karena seperti itu, Bu, jadi saya jadi ini pusing dan kesal menghadapi mereka, Bu. Baik, baik. Tadi Bu Rosenti mengatakan ada 3 orang siswa ya Bu ya, yang tidak semangat belajar dan malas mengerjakan tugas. Uh, Hal itu yang membuat Ibu pusing dan lelah menghadapinya Bu? Iya, Bu. Apa Ibu sudah menelusurinya Bu? Sudah, Bu, sudah. Saya sudah memanggil anak-anak tersebut. Eh, Terus saya menanyakan tentang apa penyebabnya mereka itu begitu tidak suka dengan pembelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Rosenti, apa yang membuat Ibu mereka tidak begitu suka, Bu? Iya, Bu. Setelah saya amati kan, Bu, dan tanyakan langsung kepada siswa-siswa itu, ternyata mereka itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya itu katanya terlalu banyak dan terlalu panjang. Sehingga mereka itu malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih, Bu, hasil pengamatan saya. Nah, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rosenti harapkan dari siswa tersebut? Kalau kondisi yang saya harapkan, Bu, yang idealnya ya kalau ini maunya siswa itu bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain, Bu. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Rosenti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu? Ada, Bu, ada. Jadi berdasarkan pengamatan saya kan, Bu, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga siswa itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Misalnya memperbanyak ice breaking dan membuat pembelajaran yang menarik sehingga mereka itu berminat untuk belajar bersama lagi, Bu. Baik, Bu Rosenti. Apa ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Oh, ada, Bu, ada. Jadi
metode yang pernah saya lakukan itu, misalnya pernah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu semua siswa-siswi itu melakukannya secara berkelompok, Bu. Dan otomatis mereka semua tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dengan teknik permainan, Bu, sesuai dengan eh, materi yang saya ajarkan, Bu. Ya, hasilnya semuanya terlihat senang dan pembelajarannya pun berlangsung dengan baik dan Mm-mm. ya mereka pun sangat gembira, Bu. Tidak mengantuk lagi dan tidak malas-malasan lagi, Bu. Luar biasa, Bu Rosenti. Jika dinilai dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rosenti, berapa tingkat keberhasilan metode yang menarik untuk minat belajar murid itu? Jika saya lihat dari semangat anak-anak itu untuk belajar dan saya lihat dari kemampuannya kan, Bu, saya lihat sangat layak ini untuk dapat nilai 8 sampai 9, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, apa saja rencana Ibu yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan kepada siswa? Pelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, sehingga tujuan pembelajaran baik dari segi siswa dan saya sendiri sebagai pendidik bisa tercapai, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu Resenti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Ibu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, Bu, ya kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid, Bu. Berapa lama, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan ini? Eh, Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, Bu. Eh, saya akan segera menerapkannya secepat mungkin. Hanya saja mungkin prosesnya yang agak lama, Bu. Soalnya seperti yang kita tahu untuk menghasilkan yang baik tentu harus ada prosesnya kan, Bu. Betul betul ya, Bu Rosenti. Nah, kapan Ibu bisa melakukan rencana ini, Bu? Wah, secepatnya, Bu. Saya akan menerapkannya agar siswa itu bisa segera mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai, Bu. Eh, Bagi murid maupun bagi saya sendiri, Bu. Kemudian Bu Rosenti, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Ibu? Eh, saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi yang berhubungan dengan cara mengajar yang menyenangkan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, Mm-mm. dan eh, berbagi praktik baik dengan para guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Terapkan pembelajaran di
di kelas itu dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh siswa-siswa itu, Bu. Baik, Bu Rosenti. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada, Bu. Eh, Dukungan yang saya butuhkan dari sekolah, misalnya dukungan sarana dan prasarana itu secara moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Mungkin internal saya saja yang harus konsisten, Bu, untuk menjalaninya. Baik, Bu Rosenti. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Ah, Nah, bagaimana perasaan Bu Rosenti setelah kita berbincang-bincang sejenak? Kalau perasaan saya, Bu, sekarang sangat lega dan sangat senang karena saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Saya rasa cukup ya, Ibu Rosenti. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan. Itulah, kalau begitu, apa ada lagi hal lain yang mau ingin Ibu Rosenti bicarakan? Hmm, Menurut saya sudah cukup ya, Bu. Eh, Soalnya saya sudah mendapatkan pencerahan dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Eh, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi ya, Bu ya. Sampai jumpa, Bu Rosenti. Pak, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu Rosdewina. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Bu. Saya baik, Bu. Cuma kan, Bu, ada saja yang sedikit masalah, Bu, di kelas saya, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Ibu Rosdewina? Ah, jika Ibu tidak sibuk, boleh, Bu, kita berbincang-bincang sebentar gitu, Bu. Oh, tentu sangat boleh, Bu. Kebetulan sekarang waktu saya lagi kosong, tidak ada kegiatan lain, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini, Bu? Ah, saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita kepada Ibu, akan saya mendapat tentang apa yang perlu dengan saya lakukan gitu, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu ya? Begini, Bu, di kelas saya itu Hmm? ada anak yang ketika pembelajaran kegiatan menggambar gitu, Bu, ada anak 2 orang itu malas dia, Bu, malas terus tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Jadi sehingga hal yang ini menjadi dilema buat diri saya gitu, Bu. Oh, baik. Tadi Bu Rosdewina mengatakan ada 2 orang murid Ibu tidak suka menggambar. Eh, Apa Ibu sudah menelusuri penyebabnya ya, Bu?
Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak ini ke depan. Terus saya sudah tanya mengapa penyebabnya, mengapa tidak suka dengan pelajaran menggambar. Sudah saya tanya, Bu. Lalu dari hasil pengamatan Bu Rosdewina, apa yang membuat mereka itu tidak begitu suka menggambar, Bu? Iya, Bu. Setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa itu, ternyata pembelajaran menggambar itu sulit, Bu, katanya. Karena mereka itu harus memikirkan sendiri apa yang mereka gambar. Jadi mereka merasa bosan gitu, Bu, malas gitu. Dan uh, berdasarkan pengamatan saya tidak ada minat menggambar gitu loh, Bu. Nah, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rosdewina harapkan dari murid yang nggak suka menggambar itu, Bu? Saya tentu mengharapkan ya, Bu, ya, siswa saya ini bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti teman-temannya yang lain gitu, Bu. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Rosdewina lakukan untuk meningkatkan semangat anak-anak itu untuk menggambar? Oh, ada, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran, Bu, dengan baik. Sehingga siswa ini tidak tertarik gitu loh, Bu, untuk pembelajaran yang saya bawa gitu, pembelajaran menggambar ini. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya saya memberikan contoh di gambar yang di lembar kertas yang berbeda, membuat apa ya, mengajak anak-anak menonton gitu dulu ya, Bu, ya, menonton menonton video gambar-gambar agar mereka tertarik gitu, Bu, untuk Oh, belajar kembali. baiklah Bu Rosdewina. Apa ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu uh, memberikan waktu kepada anak-anak itu uh, menonton video dan memberikan contoh-contoh gambar yang menarik dengan warna-warna yang menarik agar siswa yang tadi itu terlibat kembali untuk pembelajaran menggambar tadi. Oh, luar biasa Bu Rosdewina. Jika kita nilai dengan angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rosdewina, angka berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat menggambar anak itu, Bu? Menurut saya ya, Bu, ya, kalau saya sudah amati itu nilai 7 lah ya, Bu, ya. Peringkat 7. Baiklah Bu, selanjutnya bagaimana rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu Rosdewina lakukan ke depannya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin, menarik dan lebih, atau mungkin saya ajak mereka ice breaking ya, agar menarik untuk pembelajaran ini, atau mungkin saya mengajak anak-anak lebih banyak menonton dan
memberikan media contoh menggunakan alat peraga sehingga mengajar yang berpihak pada murid akan tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa dan bagi diri saya sebagai pendidik. Siapa yang bisa membantu Ibu Rosdewina untuk menyusun maupun melaksanakan rencana itu, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini rekan sejawat ya, rekan sejawat dan kepala sekolah, dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Berapa lama waktu yang Ibu Rosdewina butuhkan untuk melakukan semua itu, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu bukan seperti instan gitu Bu. Betul, Bu Rosdewina. Nah, kapan Ibu Rosdewina mulai untuk melakukan atau menerapkan rencana ini, Bu? Wah, secepat mungkin lah Bu, agar saya terapkan sehingga siswa mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan baik sehingga murid mampu dan saya sendiri juga. Baik, Bu. Kemudian Bu Rosdewina, komitmen seperti apa yang akan Ibu Rosdewina lakukan agar rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten ya Bu ya, secara terus belajar, menonton video, mengambil dari internet gitu. Terus saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat dan berbagi dengan guru-guru hebat mungkin dari luar sekolah saya. Baik, Bu Rosdewina. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dari sekolah Bu, dukungannya ada seperti sarana prasarana secara moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Rosdewina, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Rosdewina sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu? Saya sangat lega Bu, senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Oke, syukurlah Bu, Ibu sudah merasa senang. Kalau begitu Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu ya, karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya juga sangat senang bisa
mendengarkan cerita Ibu dan semoga Ibu juga senang dan kita bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Rosdewina. Sampai jumpa, Bu.